Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jamaah dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan kali ini bisa bertatap muka walaupun di media, melalui media. Tapi bagaimanapun ini suatu nikmat yang harus kita syukuri. Oleh Allah kita kasih kesehatan, dikasih waktu, umur, semoga dengan kita isi dengan kebaikan, umur kita menjadi berkah. Baiklah jangan dirahmati Allah, di celah-celah kegiatan kita yang banyak, yang bermacam-macam, ada yang bekerja, ada yang sedang istirahat, ada yang sakit, semoga cepat sembuh, ada yang punya aktivitas lain. Kita sempatkan kali ini untuk mengulang kaji tentang sifat-sifat ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Orang yang menjadi hamba Allah yang maha pengasih tentunya berbeda dengan orang yang menjadi hamba bukan hambanya Allah. Lalu hambanya siapa? Bisa jadi karena hidupnya tidak ikut Allah, ikut selain Allah, ikut bisikan setan, menjadi budaknya setan. Nah, tentunya berbeda perjalanannya, berbeda aktivitasnya, dan berbeda yang dijanjikan untuk yang bersangkutan. Adapun menjadi hamba Allah, ibadur rahman, yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 63 sampai terakhir, Allah janjikan barang siapa yang menjadi hamba-hamba Allah yang maha rahman, ibadur rahman, akan diberi jaminan balasan berupa ghurfah. Ulaika yujzaunal ghurfata. Ghurfah. Kamar, rumah, istana di jannah, di surga, yang tentunya sangat jauh berbeda dengan keadaan yang kita miliki di dunia ini. Di dunia ini kadang sebagian kita alhamdulillah diberi tempat tinggal oleh Allah, punya sendiri, pinjaman sementara. Ada juga yang belum diberi oleh Allah. Ada lagi yang bisa membeli rumah, beli. Bisa dikasih rezeki oleh Allah, alhamdulillah. Ada yang masih menyewa, bersabar, nggak ada masalah. Yang terpenting kita syukuri Allah tetap jamin rezeki untuk setiap hamba-hambanya. Baik, agar kita mendapatkan janji Allah itu kita harus memiliki syarat-syaratnya. Karena jaminan itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya berupa sifat-sifat yang harus kita penuhi, yang harus kita jalani. Ada cukup banyak Allah sebutkan. Namun kalau pelan-pelan kita latih, kita angsur, kita bayar dengan sabar, kata Allah, bima sobaru. Ulaikal ladzina yujzaunal ghurfata bima sobaru. Mereka-mereka yang Allah sebutkan dalam sifat-sifat ibadur rahman ini akan dijanjikan berupa istana, rumah, kamar, tempat tinggal di surga. Bima sobaru. Dengan sikap yang sabar menjalani, menekuni sifat-sifat ibadur rahman. Nanti kalau kita nggak sabar, ya nggak jadi dapat syarat-syarat ini. Nggak
dapat jaminan, maka dari itu harus sabar menekuni melatih diri dengan sifat-sifat ibadur rahman. Yang pertama Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih itu merekalah orang-orang yang yamshuna 'alal ardi, berjalan di muka bumi ini haunan. Haunan artinya tawadhu, artinya waqar, berwibawa, berkepribadian baik, artinya juga sakinah, tenang. Hamba Allah hidup di bumi ini dengan sikap tawadhu, tidak sombong kepada Allah. Tawadhu kepada sesama manusia juga tidak menyombongkan diri, karena status kita sama-sama sebagai hamba Allah. Ada kelebihan, disyukuri. Ada kekurangan, saling melengkapi. Tidak menyombongkan diri di atas muka bumi ini. Maka kalau kita bersikap punya kepribadian haunan, berwibawa, rendah hati, tenang, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang Maha Rahman. Hal-hal yang mengundang kepada kesombongan kita hindarkan. Hal-hal yang menjurus kepada tawadhu, rendah hati kita pupuk agar kita hidup berkawan, bersaudara, bertetangga, bermasyarakat, saling rendah hati, tidak saling menyombongkan. Insya Allah hidup ini akan aman. Tapi kalau semuanya menyombongkan diri, Masya Allah, nanti nggak ada habisnya. Berlomba, nggak sehat, saling menjatuhkan, dan akhirnya rusak tatanan hidup di atas muka bumi ini. Maka kalau kita jadi hamba Allah yang baik, ayo kita tawadhu sesama kaum mukmin, sama hamba-hamba Allah. Baik, sifat berikutnya agar kita termasuk hamba Allah yang dijamin mendapatkan jannah. Yang kedua adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka berinteraksi, bergaul, ditegur, dikomentari oleh orang yang jahilun, orang yang nggak punya ilmu, orang yang bodoh, apa jawaban hamba-hamba Allah? Qalu salama. Mereka mengucapkan salam. Apa salama? Kata-kata yang mengandung keselamatan. Kalau dibalas, ucapan mereka balaslah dengan bahasa yang lebih baik. Sabar. Sabar, dibalas dengan ucapan yang lebih baik, sikap yang lebih baik. Atau kalau harus diam, ya bagusan diam. Kalau dibalas nanti tambah panas. Kalau ditanggapi tambah bermasalah, diam. Tapi diamnya dalam keadaan baik, yang tepat maksudnya. Nah, kita sebagai hamba Allah yang Maha Rahman, ibadur Rahman, kalau ditegur, diajak bicara, disikapi, dikomentari orang yang jahilun, ambil jalan selamat. Yang sebaiknya bagaimana menghadapi orang yang jahil itu. Itulah sikap kedua, sabar menghadapi orang-orang yang jahil. Namanya jahil. Nah, orang jahil itu kadang nggak seperti yang kita mau. Kadang usil, kadang berkomentar yang enggak, kadang nadanya mengejek, namanya jahil. Itulah perlunya kesabaran menghadapi orang-orang yang jahilun. Itulah ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Sifat yang lainnya agar kita mendapatkan jaminan masuk jannah, ghurfah, adalah kita rajin tahajud di malam hari. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Dan orang-orang yang mereka kalau malam hari itu banyak sujud, banyak berdiri, maksudnya sholat tahajud. Ini juga perlu kesabaran, perlu latihan, perlu ketekunan. Ya tentunya kemampuan masing-masing berbeda. Ada yang sangat bagus, bisa tekun setiap malam, bisa sempurna rakaatnya,
bisa khusyuk sholatnya, ada juga yang kurang dari itu. Relatif, tapi kita ada upaya kalau pengen jadi hamba Allah yang ibadur rahman, yang maha pengasih, jadi Allah yang baik, maka malam itu bisa dihidupkan dengan tahajud. Walaupun sekejap, walaupun tidak lama. Gimana kalau seperti Ramadan itu, sebelum tidur kita sudah sholat malam? Boleh. Kalau mampunya, sanggupnya sebelum tidur, habis isya itu, kita sebelum tidur sholat witir 3 rakaat. Boleh. Ada dari Nabi itu pernah berpesan pada salah seorang sahabat, jangan kamu tinggalkan sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Nah, kalau mampunya sebelum tidur. Nah, nanti kalau terbangun, kita bisa tambah dengan rakaat yang lain. Maka dari itu, agar kita termasuk hamba Allah yang Maha Rahman, coba kita hidupkan malam hari walaupun sekejap, walaupun tidak lama. Mungkin waktu bangun sebelum subuh, kita sudah bersuci, sudah baca doa, ada waktu kita sholat sedapatnya dan bermohon, berdoa, beristighfar sebelum sholat subuh. Insya Allah termasuk hamba Allah yang Maha Rahman, ibadur Rahman. Nah, ini sekali lagi perlu kesabaran. Kalau nggak sabar, ya sebentar habis, nggak mau lagi. Maka perlu kesabaran, perlu latihan. Baik, jangan dirahmati Allah. Sifat yang lain ibadur Rahman adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Dan ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih itu sering-sering untuk meminta, berdoa agar dijauhkan dari azab jahanam. Siksa neraka jahanam itu gimana? Inna azabaha kana goroma. Siksa neraka jahanam itu adalah kekal. Kalau udah masuk ke situ, Masya Allah, nggak ada yang bisa menahankan. Pasti menjerit, pasti tersiksa, pasti celaka. Naudzubillah min dzalik. Maka hamba Allah yang baik, hamba Allah yang Maha Rahman, ibadur Rahman itu sering dibaca. Doa ini sering dibaca. Baik doa ini maupun dengan doa yang nadanya yang lain seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sering dibaca dan itu termasuk doa yang Nabi sering baca. Karena orang yang sudah terselamatkan dari api neraka, itulah orang yang sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Maka dari itu doa ini sangat penting. Kenapa kita berdoa? Ya karena kita sebagai hamba yang lemah. Kalau kita sok pasti saya selamat, nggak bisa kita memastikan diri, nggak bisa. Maka kita sebagai hamba yang selamat, banyak godaan, banyak rintangan, banyak alangan, minta kepada Allah yang Maha Kuat agar dihindarkan, diselamatkan dari azab api jahanam. Sering baca doa ini karena itu mengerikan. Itulah termasuk rasa takut kita dari azab murka Allah, karena memang neraka itu tempatnya murka Allah. Kalau murka Allah di dunia ini cuma kecil. Kadang Allah marah, mengingatkan, mencubit orang yang berdosa dengan dikasih azab yang kecil. Kayaknya menurut kita udah dahsyat kali, padahal itu masih kecil dibanding dengan azab neraka. Azab neraka itu apinya 69 kali api yang ada di dunia. Siksaannya, penjaganya sangat banyak. 4,9 miliar malaikat yang besar-besar menjaga api neraka. Kalau udah masuk, yang dalamnya itu 70 tahun benda jatuh, baru sampai ke dasarnya, itulah dalamnya api neraka. Gimana orang mau lari dari api neraka? Maka dari itu harus ada rasa takut. Kalau ada rasa takut, insya Allah kita akan berhati-hati, tidak mudah berbuat dosa. Nah, orang mudah berbuat dosa itu karena anggap enteng siksa api neraka. Bahkan ada yang nggak beriman, mana ada siksa, itulah naudzubillah min dzalik. Maka sebagai hamba Allah kita, hamba Allah yang Maha Rahman, ibadur Rahman, harus ada rasa takut dari murka Allah yang ditumpahkan semua di neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Jangan dirahmati Allah, sifat yang berikutnya agar kita dijamin oleh Allah masuk jannah, masuk ghurfah yang ada di jannah, kita mesti harus memiliki sifat berikutnya. Walladzina
idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yakni orang-orang yang kalau membelanjakan hartanya mereka pandai berhemat, tidak terlalu boros dan tidak yakturu wa dzalika qawam. Sedang-sedang baina dzalika, antara dua, tidak terlalu pelit, tidak terlalu boros. Insya Allah kalau manajemen harta ini, baik harta yang ada di pribadi masing-masing, harta keluarga, harta masyarakat, harta dan di negeri, itu kalau dimanage dengan benar, insya Allah akan terjadi masyarakat yang aman, kehidupan yang aman. Maka dari itu kita mengajak untuk kembali mengatur harta benda dunia ini dengan yang Allah pesankan dalam Quran surah Al-Furqan ini. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tapi kan ada sebagian orang yang enggak sabar, kalau tidak mengambil semua yang ada untuk diri saya sendiri enggak sabar. Kalau enggak tamak, enggak sabar. Pokoknya harus tamak, harus diambil semua. Iya, bagi yang bersangkutan kalau bisa mengumpulkan, ditahan-tahan untuk dirinya yang bakalan mendapatkan. Tapi juga walaupun sudah didapatkan, kadang enggak bisa menikmati semuanya. Kayak korun itu sudah berapa banyak yang dia kumpulkan. Korun. Yang bisa dinikmati ya terbatas. Karena ditahan untuk dirinya. Nggak mau beribadah pada Allah. Akhirnya harta itu amblas, hilang, lenyap, nggak bisa dinikmati secara keseluruhan. Maka dari itu, ya kita syukuri harta ini dengan cara memit dengan sebaik-baiknya. Jangan dirahmati Allah, coba kalau menjadi orang seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah kasih harta benda dunia yang banyak, kemudian untuk memakmurkan rakyatnya, untuk memakmurkan negerinya, negeri Nabi Sulaiman menjadi negeri yang aman. Maka ada juga di Quran ada kisah lain, negeri Saba yang subur makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Saba itu negeri yang subur, namun karena penduduknya tidak bersyukur, harta bendanya tidak untuk beribadah, akhirnya Allah binasakan negeri itu jadi hancur semua. Nah, kita mengajak, ayo kita kembali, kita kelola harta benda titipan Allah ini untuk beribadah kepada Allah dengan cara memanage, jangan terlalu pelit. Kalau hak orang, keluarkan untuk orang.
Kalau ditahan ya ditahan sebagian karena memang harus dihemat. Maka ada hemat, ada boros. Jangan terlalu hemat, jangan terlalu boros. Sedang-sedang saja, ukur dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Perlu kesabaran untuk memanage ini, perlu kesabaran dari berbagai pihak. Jangan dirahmati Allah, itulah sifat ibadur rahman dalam memanage harta. Berikutnya sifat ibadur rahman yang lain adalah orang-orang yang menjadi hamba Allah itu mereka tidak menyekutukan Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hidup ini cuma dibagi menjadi dua, khalik dan makhluk. Ada khalik, Allah yang Maha Pencipta, cuma satu. Maka ciptaannya sempurna. Tidak terjadi keributan karena penciptanya cuma satu. Kalau yang Maha Pencipta lebih dari satu, pencipta pertama mungkin pingin si A seperti ini. Tapi pencipta kedua si A seperti ini. Berbeda selera dari dua atau tiga pencipta itu akan jadi kekacauan. Maka Allah yang pencipta itu hanya tunggal, satu. Sehingga esanya Allah itu, tunggalnya Allah itu tidak boleh diduakan, tidak boleh disekutukan, tidak boleh dibikin tandingan. Kalau sempat Allah dibikin tandingan, disekutukan, dibikin syarik, dibikin itu tandingan, sekutu, Tuhan yang lain disandingkan, itu suatu hal yang paling Allah murkai. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mau mengampuni dosa yang lain. Maka syirik ini, menyekutukan Allah ini termasuk dosa besar yang paling besar, yang kalau orangnya tidak taubat sebelum meninggal tidak akan diampuni. Maka dari itu sebagai hamba Allah yang Maha Rahman, ayo kita murnikan tauhid kita. Kita hanya beribadah kepada Allah saja. Taat, tunduk, patuh hanya pada Allah saja. Jangan yang lain. Karena yang lain itu sifatnya juga seperti kita. Makhluk yang punya banyak kekurangan. Kalau Allah Maha sempurna, pantas kita kalau kita menuhankan Allah. Maka dari itu ketika ada masalah, kembali pada Allah. Untuk bersyukur, syukur pada Allah. Berdoa kepada Allah. Rukuk pada Allah. Sujud pada Allah. Semuanya tunduk rukuk pada Allah. Allah akan ridho terhadap kehidupan kita. Tapi kalau selain Allah diagungkan, Fir'aun disembah-sembah, Namrud dipuji-puji, Allah diduakan, maka Allah nggak akan ridho. Mari menuhankan Allah, mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah-ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah Allah akan ridho, Allah akan senang untuk menjadikan kita sebagai hambanya yang diridhoi dunia dan akhirat. Jangan dirahmati Allah, itu dosa besar yang pertama. Harus dihindari. Nah, dosa besar yang berikutnya Allah juga ingatkan wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haq. Hamba Allah yang Maha Rahman itu, ibadur Rahman itu enggak sembarangan membunuh jiwa yang Allah larang. Jangan sembarang membunuh. Harus ada alasan yang Allah benarkan. Nah, Rasulullah SAW itu sebagai utusan, manusia pilihan utusan Allah, sudah ngasih contoh kapan seseorang itu boleh dibunuh. Misalnya dalam waktu perang, namanya perang. Kalau nggak membunuh, dibunuh. Nah, disitulah boleh saling membunuh. Itu pun ada aturan-aturannya. Misalnya orang sudah menyerahkan diri, nggak mau melawan, udah letakkan senjata misalnya, ya jangan dibunuh. Orang udah bersyahadat, masuk Islam, ya jangan dibunuh lagi. Nah, itu dalam aturan perang banyak aturannya, tapi diantara membunuh seorang yang boleh itu adalah di kala perang. Contoh yang lain boleh membunuh dalam misalnya dalam hukum kisos. Kalau pemerintahan Islam tegak, peraturan Allah tegak, nah itu oleh hakim ada namanya hukum kisos, balas. Nah, karena membunuh itu pun dalam hukum kisos ada 3 pilihan. Misalnya si A membunuh si B. Nah, si B yang sudah terbunuh ini keluarganya, nah itu diberikan 3 pilihan.
silahkan menuntut balas bunuh si A tadi, dibunuh. Atau yang kedua, si A tadi boleh suruh bayar denda. Atau yang ketiga, si A tadi dimaafkan. Nah, dalam hukum qisas itu begitu. Jadi nggak harus dibalas bunuh, tapi boleh dibayar denda atau boleh dimaafkan. Nah, dari itu, kalau orang Islam yang baik, hamba Allah yang baik, ibadur rahman tidak sembarang membunuh. Kok boleh sembarang membunuh, nanti terjadi kekacauan yang luar biasa. Karena membunuh itu termasuk awal mula dalam hubungan manusia dengan manusia yang nanti akan dihisab di hari kiamat. Kalau urusan ibadah, yang pertama dihisab adalah sholat. Tapi kalau urusan sama manusia, yang nanti akan ditanya pertama adalah tentang darah. Bunuh-membunuh. Kenapa dibunuh? Kenapa dimu? Akan ditanya. Maka kita berhati-hati dalam hidup ini, jangan sembarang membunuh. Illa bilhaq, kecuali yang dibenarkan oleh agama. Wala yaznun. Hamba Allah yang baik itu tidak boleh berzina. Karena berzina itu keburukannya banyak. Berzina itu diantara keburukannya apa? Ya cara yang faksa, cara yang keji, nggak mulia, nggak bagus. Diantaranya ya merusak nasab keturunan. Kalau sampai nanti dari zina itu ada keturunan, itu nanti nggak ada nasab yang syar'i. Anaknya nanti kasihan nggak ada bapaknya. Karena itu bukan pernikahan yang sah. Karena itu perzinaan. Nah, perzinaan juga itu bisa merusak tatanan masyarakat. Bisa jadi berzina si A dengan si B, jadi rusak dua keluarga itu. Si A berzina dengan si B, juga dengan si C, dengan si D, akhirnya banyak kali yang dizinai. Atau barangkali pasangannya banyak, nggak ada ikatan nikah, maka jadi rusak. Dan penyakit yang dimunculkan, penyakit fisik aja yang dimunculkan sampai hari ini, itu berbahaya. Penyakit fisik yang dimunculkan dari zina itu berbahaya. Karena ganti-ganti pasangan yang tidak resmi, tidak suci, sehingga menimbulkan penyakit yang berbahaya. Belum penyakit hati. Penyakit hati, yang hatinya jadi kotor, hatinya tidak baik. Maka Islam menawarkan jalan yang selamat. Apa itu? Menikah. Insya Allah kalau nikahnya benar, dipupuk, dirawat, dijaga. Orang kalau nikahnya benar, insya Allah aman dari perzinaan. Karena Nabi mengatakan, kalau kamu tergoda oleh kecantikan seorang wanita, datangi istrimu. Datangi istrimu. Karena istrimu juga punya seperti yang wanita yang tergoda, wanita yang menggoda tadi, atau kamu jadi tergoda olehnya tadi, istrimu juga punya seperti yang mereka punya. Maka dari itu, supaya tidak berzina, ya menikahlah dengan cara yang benar, yang syar'i, dijaga, dipelihara, dipupuk pernikahan itu agar terjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, 3 dosa besar ini kalau dilanggar, dikerjakan, maka akan menghilangkan jaminan mendapatkan ghurfah di jannah, mendapatkan tempat tinggal di sana di surga. Kenapa? Karena dosa-dosa ini dilanggar, sehingga ya kalau misalnya di dunia aku nggak apa-apa nggak masuk surga, berani kali. Aku nggak apa-apa nggak masuk surga, biar aja di neraka. Iyalah di dunia masih ada tempat, masih ada orang, masih ada teman. Bisa pindah sana, pindah sini. Nanti di akhirat yang ada cuma 2 tempat, surga atau neraka. Kecuali memang nggak percaya surga, nggak beriman pada neraka. Nah, udah lain kalau urusannya nggak beriman, udah lain. Nah, gitulah makanya kita harus menghindari dosa-dosa besar ini, syirik, sembarang membunuh, dan kemudian berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, siapa yang nekat ngerjakan itu nanti ada pembalasannya. Adab oleh Allah, naudzubillah min dzalik. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yaqlut fihi muhana. Dia akan dilipat gandakan azabnya nanti, siksanya enggak kayak sekarang. Sekarang kalau banjir berapa hari surut, kalau gempa berapa jam berhenti, kalau gunung meletus sekian waktu nggak lagi meletus, ya siksanya sebentar. Kalau di neraka itu nanti menjadi kekal. Maka dari itu yukhallat fihi,
dikekalkan. Muhana, dan dia akan terhina. Terhina. Siapa memuliakan orang di neraka? Malaikat. Malaikat Allah tugaskan untuk menjaga mereka. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Ketika penduduk neraka itu pengen keluar, maka mereka disuruh masuk lagi. U'idu fiha. Masukkan lagi. Giring lagi ke neraka. Gak bisa keluar. Maka dari itu muhana, terhina. Penduduk neraka terhina. Na'udzubillah min dzalik. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Agar tidak dicemplungkan ke neraka yang sudah terlanjur berbuat dosa. Tadi apa? Taba. Bertobat, berhenti. Wa amana, perbaiki imannya. Wa amila amalan sholihan. Kemudian berikutnya sibukkan dengan amal soleh. Nah itu nggak akan disiksa lagi, nggak akan masuk neraka. Udah terlanjur berbuat dosa, terlanjur berbuat syirik, terlanjur membunuh seorang yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasul, terlanjur berzina, kemudian tobat, perbaiki iman, dan kemudian sibuk dengan amal soleh. Insya Allah nggak akan masukkan ke neraka. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang kayak gitu, amalannya udah terlanjur dosa, udah terlanjur dilanggar larangan Allah, akan Allah gantikan kejelekannya itu dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah tuh maha pengasih, maha pengampun lagi maha penyayang. Sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau mau tobat akan diampuni. Tapi jangan terlambat. Kalau udah sakaratul maut baru tobat, jangan. Dari hari inilah. Dari kita sehat, dari kita masih sadar, bertobat, beristighfar, insya Allah akan diampuni. Rahimah, Allah maha penyayang. Di akhirat akan Allah kasih rahimahnya, rahmatnya Allah di akhirat. Di mana tempatnya? Di jannah. Allah punya 99 simpanan rahmat. Kasih sayang Allah. Itu disimpan di surga. Dan Allah kasih kepada orang-orang yang disayangi. Kalau di dunia ini cuma dikasih satu aja, 1%. Rahmat Allah ini, kasih sayang Allah kasih satu bagian aja. Selebihnya Allah simpan di sana. Maka rajinlah kita untuk bertobat agar kita mendapatkan kasih sayang Allah dan ampunan darinya. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan siapa yang dia bertobat kemudian dibuktikan dengan amal yang soleh, maka Allah akan menerima taubatnya, diterima. Terima, Allah mau menerima. Ada orang yang pernah membunuh 100 orang tapi mau tobat, maka Allah terima taubatnya. Walladzina la yashhaduna zur. Sifat berikutnya adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu, aturan kasusnya A dikatakan B. Itu kesaksian palsu, termasuk dosa besar. Dan hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah hamba yang tidak memberikan kesaksian palsu. Wa idza marru billahi marru kirama. Kalau mereka tuh lewat, nggak sengaja lewat, ada suatu tempat, di situ ada lagun, hal yang sia-sia, hal yang berdosa, marru kiroma, lewat gitu aja, nggak usah diusik, pokoknya cari jalan yang menjadikan kita tetap terhormat, kiroma, jangan kemudian kita bikin sesuatu yang nanti menjadikan lebih kacau. Makanya kalau ada hal yang sia-sia, marru kiroma, mereka lewat dalam keadaan menjaga karomah, kemuliaan Islam dijaga, kemuliaan diri kita dijaga. Mereka kalau sanggup kita ajak, kita ingatkan. Kalau nggak sanggup, ya suatu saat nanti kita ingatkan. Tergantung dari kondisi, dari yang ada pada kita, yang ada pada mereka. Marru kiroma. Udah hamba Allah yang Maha Rahman, Ibadur Rahman juga punya sifat. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaihi summan wa umyana. Orang-orang yang baik itu, hamba Allah itu, mereka kalau diingatkan dengan ayat Allah mudah nerima. Kayak Umar bin Khattab itu ketika dikasih kabar Rasulullah meninggal, marah dia. Siapa yang bilang Rasulullah itu wafat, ku penggal lehernya. Marah dia. Rasul itu enggak wafat, mungkin tidur, mungkin lagi enggak sadar, atau mungkin lagi terima wahyu, mungkin entar lagi tuh bangun itu. Barangkali kalau bahasa kita gitu. Enggak, Rasulullah udah wafat. Masih enggak percaya.
Begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kawan dekatnya membacakan sebuah ayat, baru dan Umar menerima. Nah, orang-orang yang baik itu, ibadur rahman itu, kalau diingatkan dengan ayat, tunduk. Itu kata Allah, iya. Ya udah kalau itu saya terima. Nah, gitu. Itu juga perlu latihan, perlu kesabaran. Yang terakhir, sifat Allah yang disebut di akhir surah Al-Furqan ini, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang sering berdoa agar dijadikan pasangannya suami istri, agar dijadikan anak dan cucu itu menjadi keturunan yang menyenangkan. Qurrata ayun. Lihat itu senang. Banyak ada orang yang lihat pasangannya, lihat anak cucunya sebel karena tingkahnya yang menyalah. Nah, itu termasuk musibah. Maka dari itu ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman itu, mereka berusaha mohon pada Allah diiringi dengan usaha agar pasangannya baik, soleh, solihah, agar anak cucunya juga demikian. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami, diri kita, anak cucu kita, pasangan kita, suami istri menjadi imama, panutan. Kalau orang ketemu kita ketemu beliau, itu kalau lihat itu langsung ngambil pelajaran. Saya terkesan dengan si A, saya mendapatkan inspirasi dari si B. Akhirnya kita mengikut kebaikannya, mengikut kesolehannya. Itu namanya imama, panutan. Nah, panutan tentunya dalam hal yang baik. Maka dari itu, sebagai hamba Allah, mari kita sering berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, Allah jelaskan orang-orang seperti yang disebutkan tadi semuanya, itulah yang akan mendapatkan balasan ghurfah, kamar, istana, rumah di jannah. Semoga kajian ulang yang kita sampaikan kesempatan kali ini mengingatkan kita kembali untuk jadi hamba Allah yang baik. Karena mungkin sebagian digoda setan, akhirnya menjadi hambanya setan. Akhirnya tingkah lakunya menyalah, tingkah lakunya bikin rusak tatanan. Sehingga rusaklah kehidupan ini gara-gara banyak yang menjadi hambanya setan. Sekali lagi, mari kita kembali jadi hamba Allah yang baik. Semoga kita menjadi pribadi yang Allah ridhoi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kalau ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.